Oke, hai Sobat Rebahan, selamat bersantai di Cakil Way. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, pastikan kalian memakai headset dan dalam posisi ternyaman. Yeah! Today, I will merancum alur cerita sebuah film yang berjudul Artemis Fowl. Dirilis pada tahun 2020, film ini disutradarai oleh Kenneth Branagh, dibintangi oleh Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Nunso Anozi, Josh Gad, dan masih banyak nama lainnya. Film ini menceritakan seorang anak berusia 12 tahun yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia normal. Karena kecerdasannya ini, ia akhirnya berhasil memecahkan kode untuk menemukan kehidupan dunia peri yang selama ini dianggap sebagai mitos belaka. Seperti apa cerita filmnya? Tak usah berlama-lama lagi, segera siapkan cemilan, minyak gosok, tisu basah, amplas, dan tarik sis semongko. Di awal film, kita diperlihatkan dengan berbagai media yang sedang menyiarkan berita tentang keluarga Fowl yang diduga sebagai dalang dari berbagai pencurian besar benda-benda peninggalan kuno di museum dari seluruh dunia. Lalu diperlihatkan seorang laki-laki yang ditangkap karena diduga sebagai kaki tangan keluarga Fowl. Laki-laki ini bernama Mulch Digam. Ia dibawa ke sebuah tempat isolasi untuk diinterogasi soal keterlibatannya dengan kasus kriminal keluarga Fowl. Di dalam ruang isolasi tersebut, ia duduk dengan sebuah kamera yang menyorotnya. Dan dari mikrofon di ruangan tersebut terdengar suara seorang pria yang mulai menginterogasinya. Pria itu bertanya, "Kami ingin tahu semua tentang pria yang menjadi bosmu." Mulch kemudian menjawab, "Pria? Oh tidak, ini bukan tentang ayahnya. Ini tentang putranya. Jangan remehkan anak itu. Oke, akan kuceritakan kisah mengenai Artemis Fowl." The man. Oh no, son. Do not underestimate the kid. Let me tell you the story of Artemis Fowl. Dan dari sinilah cerita dimulai. Artemis adalah seorang anak yang sangat jenius. Kecerdasan yang ia miliki jauh melebihi rata-rata manusia normal pada umumnya. Begitu banyak prestasi yang telah ia dapatkan di usianya yang masih terbilang anak-anak, yaitu dia mengalahkan juara catur Eropa dalam 5 langkah, memenangkan kompetisi arsitektur, dan mengklon seekor kambing. Scene berlanjut memperlihatkan Artemis yang sedang ngobrol bersama ayahnya di rumah. Ayah Artemis ini juga bukanlah orang sembarangan. Ia merupakan seorang pengusaha dan penjual barang-barang antik dari seluruh dunia. Saat sedang ngobrol, nampaknya Artemis terlihat murung karena ayahnya akan segera pergi lagi dari rumah untuk urusan pekerjaan. I know it's been hard, but look, my work is coming to an end. I love you, son. Ya, ayah Artemis ini memang sangat jarang berada di rumah. Ia lebih sering berada di luar negeri dan meninggalkan Artemis sendiri. Esok harinya saat Artemis baru bangun dan bermaksud mengambil minuman di kulkas, ia melihat berita di TV bahwa ayahnya menjadi buronan karena diduga sebagai dalang dari beberapa pencurian besar barang-barang antik dalam 10 tahun terakhir ini. Pesawat pribadi yang digunakan ayahnya kemarin ditemukan kosong di Laut Tiongkok Selatan semalam. Artemis yang melihat berita tersebut begitu terkejut dan cemas dengan keadaan ayahnya. Lalu datanglah seorang pria yang bernama Domovoi Butler, atau kita panggil saja dia Dom, yang merupakan teman sekaligus bodyguard pribadi keluarga Fowl. Dom mencoba membawa dan menenangkan Artemis, lalu tiba-tiba mereka mendapat sebuah telepon yang ternyata dari seseorang yang telah menyandra ayah Artemis. Ia meminta agar Artemis menemukan Akulos, sebuah senjata misterius yang sangat kuat yang berasal dari dunia peri. Lalu ia menyuruh Artemis menyerahkan Akulos kepadanya jika ingin ayahnya selamat. Artemis. Listen to me, son. It's all true! You'll work it out. Artemis yang bingung bertanya kepada Dom apa itu Akulos. Lalu Dom menyuruh Artemis berganti pakaian dan mengajaknya ke ruangan rahasia di dalam rumahnya. Sebuah ruangan yang seharusnya belum boleh Artemis lihat. Namun Dom tidak punya pilihan lain. Di ruangan tersebut terdapat berbagai benda-benda peninggalan keluarga Artemis secara turun-temurun. Beberapa benda tersebut juga ada yang berasal dari dunia lain. Keluarga Artemis menyembunyikan benda-benda tersebut untuk menjaga agar benda-benda tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah, bahkan dari bangsa peri itu sendiri. Dan yang paling utama adalah Akulos. Namun tidak ada petunjuk yang menyatakan secara pasti di mana keberadaan Akulos.
Artemis hanya mendapatkan jurnal milik ayahnya yang menyebutkan waktunya percaya bahwa peri dan makhluk-makhluk lainnya itu nyata. Artemis mulai bertanya-tanya karena selama ini ia menganggap semua yang ayahnya ceritakan hanyalah dongeng belaka. Lalu scene berlanjut dengan cerita Mulch yang memperlihatkan dunia peri yang berada di bawah tanah. Mereka sudah hidup di sana selama ribuan tahun dan mereka memiliki peradaban yang sangat maju, bahkan melebihi apa yang dimiliki manusia saat ini. Rumah para peri ini bernama Heaven City. Lalu diperlihatkan seorang peri bocil yang bernama Holly Short yang merupakan pihak berwenang, semacam anggota kepolisian dari bangsa peri. Dan di sini juga diperlihatkan Mulch yang ternyata merupakan bangsa kurcaci. Namun dia sedikit berbeda dengan teman-teman kurcacinya yang lain, yaitu ia memiliki tubuh yang besar. Kurcaci tapi besar. Ya sudahlah. Jadi ceritanya si Mulch ini merupakan seorang tahanan karena kejahatan yang ia lakukan. Lalu Opsir Holly ini mengikuti apel bersama anggota kepolisian yang lain. Dalam apel ini diperlihatkan Komandan Root, yaitu pimpinan mereka yang sedang memberi pengarahan tentang hilangnya Akulos yang mengakibatkan keseimbangan dan perdamaian bangsa peri terancam bahaya, baik dari manusia maupun musuh yang berasal dari bangsa peri itu sendiri. Kemudian scene kembali ke Artemis yang masih sibuk mencari keberadaan Akulos. Dengan berbekal petunjuk-petunjuk dari ayahnya, ia memulai pencariannya dengan mencoba memecahkan teka-teki tentang keberadaan peri terlebih dahulu. Ia bermaksud meminta bantuan kepada bangsa peri untuk menemukan Akulos. Lalu scene berpindah lagi ke Heaven City, memperlihatkan Komandan Root dan Holly yang sedang berbicara kepada seorang laki-laki yang memiliki badan setengah manusia dan setengah kuda. Yap, seorang centaur yang bernama Fully. Ia merupakan pakar teknologi bangsa peri. Fully berkata bahwa ada makhluk dari bangsa mereka yang naik ke permukaan dan ini akan mengancam keberadaan mereka. Lalu Komandan Root memerintahkan Holly untuk menangkap makhluk tersebut karena semua Opsir telah ditugaskan untuk mencari Akulos. Holly begitu bersemangat karena ini merupakan tugas pertamanya ke permukaan. Persiapan pun dilakukan, yaitu peluncuran lava yang akan membawa Holly ke permukaan. Stay shielded once you're up there. Red 12, 11. Send in the daughter. Setibanya di permukaan, Holly langsung mencari keberadaan makhluk tersebut. Di sebuah pemukiman di mana orang-orang sedang mengadakan sebuah perayaan, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang ternyata berasal dari bangsa troll. Dia menangkap seorang anak kecil. Beruntung, Holly datang tepat waktu. Suasana pesta yang tadinya asik dengan sekejap menjadi mencekam karena orang-orang berlarian saat melihat troll tersebut. Komandan Root yang melihat hal itu kemudian memutuskan untuk membukukan waktu di area tersebut, yaitu dengan menyelimuti suatu area tertentu dengan suatu alat di mana waktu di dalam area tersebut dapat dibekukan. Setelah pembukaan waktu dilakukan, semua yang ada di sana berhenti. Hanya bangsa peri yang tidak terkena efek pembukuan waktu tersebut. Akhirnya troll tersebut berhasil ditangkap dan Komandan Root memerintahkan Holly untuk menghapus ingatan semua manusia yang berada di sana. Bukan seluruh ingatannya, hanya ingatan jangka pendek mereka akan peristiwa barusan. Setelah menyelesaikan misi tersebut, Holly yang harusnya kembali ke dunia peri malah pergi ke tempat lain. Komandan Root yang mengetahuinya menyuruh Holly untuk segera kembali dan ia mengancam akan mencabut lencana Holly. Tetapi Holly tetap tidak mau kembali. Sementara Artemis masih terus membaca jurnal ayahnya untuk memecahkan teka-teki soal keberadaan bangsa peri dan Akulos. Di sini ia mengetahui bahwa yang menculik ayahnya adalah makhluk yang berasal dari bangsa peri. Bisa dibilang, ia merupakan makhluk terbaik bangsa peri, namun berubah menjadi jahat. Ia bernama Opal Cowboy. Jika Akulos sampai jatuh ke tangannya, ia bisa menggunakan sihir terbesar bangsa peri dan memusnahkan kehidupan. Lalu scene berpindah menunjukkan Holly yang pergi ke suatu tempat yang bernama Bukit Tara. Ternyata ia bermaksud mencari bukti-bukti mengenai ayahnya yang sudah meninggal di sana dan membersihkan nama ayahnya yang telah dituduh mencuri Akulos sebelum kematiannya. Namun Artemis yang jenius ternyata telah memprediksi hal itu. Ia dan Dom telah mengamati tempat itu selama berhari-hari. Dan saat Holly tiba di tempat tersebut, Dom langsung menembaknya dengan bius. Singkat cerita, Holly kini menjadi tawanan Artemis. Saat menemui Holly, Artemis selalu memakai kacamata hitam karena ia tahu bahwa bangsa peri bisa melakukan hipnotis dengan mata mereka.
Kemudian, Komandan Root yang mengetahui keberadaan Holly langsung mendatangi rumah Artemis dengan kembali membekukan waktu di area tersebut dan membawa banyak pasukan untuk menyerbu tempat itu. Tetapi Artemis rupanya telah memperkirakan hal ini. Ia dan orang-orang di rumahnya tidak terkena efek pembekuan waktu tersebut. Di dalam film tidak dijelaskan secara pasti bagaimana cara mereka menghindari pembekuan waktu. Tetapi sepertinya Artemis menggunakan alat dari helm dan senjata milik Holly. Artemis dan Dom bertempur dengan bangsa peri. Dan di sini Dom berhasil menembak kapsul pembeku waktu sehingga menyebabkan kebocoran dalam ruang hampa tersebut. Send in someone to negotiate. Lalu setelah berhasil mendesak bangsa peri, Artemis meminta untuk bernegosiasi dengan Komandan Root. Artemis meminta Komandan Root untuk menyerahkan Akulos sebagai syarat kebebasan Holly. Tentu saja Komandan Root tidak akan menyetujui hal itu. Selain Akulos tidak boleh jatuh ke tangan yang salah, di awal film pun sudah kita jelaskan bahwa bangsa peri juga tengah kehilangan Akulos. Karena tidak menemukan titik terang, Komandan Root akhirnya meminta bantuan Mulch untuk menerobos masuk ke dalam rumah Artemis lewat bawah tanah dan menyelamatkan Holly. Karena bangsa kurcaci memiliki kemampuan menggali dan mencuri yang hebat. Dwarf, it's feeding time. Setelah masuk ke dalam rumah, bukannya mencari Holly, Mulch yang pada dasarnya memiliki sifat kurcaci yang selalu terobsesi kepada harta karun, malah menemukan sebuah berangkas rahasia milik ayah Artemis. Dengan kemampuannya, Mulch berhasil membuka berangkas tersebut. Dan betapa terkejutnya ia dan juga para peri yang telah memasang sebuah kamera di mata Mulch saat melihat isi berangkas tersebut adalah Akulos. Setelah mengetahui keberadaan Akulos, Chujian yang ternyata adalah kaki tangan Opal Cowboy bermaksud merebut Akulos. Ia yang rupanya juga cukup berpengaruh di dunia peri mengatakan kepada Komandan Root bahwa Root dibebas tugaskan atas perintah pimpinan mereka. Chujian lalu mengambil alih pasukan. Ia melepaskan troll untuk melawan Artemis dan teman-temannya dan memerintahkan untuk mematikan semua sihir di dalam rumah, yang berarti Holly tidak akan bisa menggunakan kekuatan sihirnya di dalam rumah tersebut. Akhirnya troll tersebut menghancurkan seisi rumah, hingga akhirnya troll tersebut bergantung di sebuah lampu hias yang menyebabkan lampu tersebut jebol dan troll tersebut jatuh tepat di atas Artemis. Dom yang melihatnya segera menyelamatkan Artemis dan dialah yang tertimpa troll tersebut. I could use a little help. Karena tidak bisa menggunakan sihirnya, Holly pun tidak bisa menolong Dom dari kematiannya. Sementara di luar rumah, salah seorang kapten memohon izin kepada Chujian untuk mengaktifkan kembali sihir Holly karena hal itulah yang akan menyelamatkannya. Singkat cerita, dengan sisa-sisa harapan mereka, Holly berhasil menyelamatkan Dom dengan kekuatan sihirnya yang telah kembali. Sementara kapsul waktu akhirnya rusak dan para peri terpaksa harus segera kembali ke dunia mereka. Scene berlanjut, Artemis yang masih memegang Akulos bermaksud melakukan pertukaran Akulos dengan ayahnya. Namun karena hal itu akan membuat Akulos jatuh ke tangan yang salah, maka mereka mencoba menggunakan cara lain, yaitu memulangkan ayah Artemis menggunakan sihir Akulos. Namun hanya bangsa perilah yang bisa menggunakan sihir Akulos. Beruntung, ternyata Holly belum kembali ke dunia peri. Ia lebih memilih melanggar aturan bangsa peri untuk membantu Artemis. Dan dengan bantuan Holly, mereka pun berhasil menggunakan sihir Akulos untuk memulangkan ayah Artemis. I am... I'm so sorry. How did you save me, son? Setelah memulangkan ayah Artemis, Holly pun membawa Akulos untuk diamankan di Heaven City. Dan karena keberanian dan kerja kerasnya itu, ia mendapatkan suatu kepercayaan dari Komandan Root
dan sambutan hangat dari rekan-rekannya. Di akhir scene kembali diperlihatkan Mulch di ruangan interogasi. Pria yang sedari tadi menginterogasinya berkata, "Ending yang sangat bagus untuk dongengmu." Lalu Mulch bertanya, "Kau tidak percaya semua itu?" Mulch kemudian mulai menunjukkan jati dirinya. Ia memperlihatkan telinganya yang runcing, kemudian membuka lebar mulutnya dan mengambil sebuah alat pelacak dari dalam perutnya. Yap, alat pelacak ini dibuat oleh Artemis untuk menemukan Mulch. Rupanya penangkapan Mulch ini sudah dirancang oleh Artemis agar Mulch bisa menjelaskan semua kepada media bahwa tuduhan mereka terhadap keluarga Fowl tidaklah benar. Tak lama kemudian Mulch pun dijemput menggunakan helikopter oleh keluarga Fowl, dan nampaknya mereka kembali akan melakukan suatu misi dan film pun selesai. Seperti itulah kira-kira alur cerita filmnya. So, jika kalian suka dengan video ini, sekali lagi tak ada salahnya klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Thanks for watching and see you the next video.